Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum internasional, mengenai definisi serta macam-macamnya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 3 mata kuliah Hukum Internasional Publik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kirana Ria Putri dengan NIM 21106111076 dari kelas Hukum Internasional Publik F. Pada materi yang akan saya sampaikan kali ini, terdapat 4 macam dari sumber hukum internasional. Ada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan jurisprudensi atau putusan pengadilan. Yang pertama yaitu perjanjian internasional. Ada beberapa istilah mengenai perjanjian internasional, yaitu traktat atau treaty, konvensi atau convention, piagam atau charter, statuta atau statu, fakta atau pact, deklarasi, serta berbagai macam istilah-istilah lainnya yang digunakan pada perjanjian internasional. Lalu definisinya yaitu, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya berdasarkan pasal 2 Konvensi Wina tahun 1969. Lalu perjanjian internasional memiliki 2 sifat, yaitu law-making treaty. Law-making treaty adalah perjanjian yang membentuk hukum, yaitu suatu perjanjian yang melakukan ketentuan-ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, atau bersifat multilateral. Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga juga. Law-making treaty itu contohnya adalah Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982. Lalu yang kedua yaitu sifat perjanjian dari perjanjian internasional, yaitu treaty kontrak. Yang dimaksud dengan treaty kontrak adalah perjanjian yang sifatnya mengikat pihak-pihak yang melakukan atau mengadakan perjanjian dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Contohnya adalah perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1974. Selanjutnya, sumber hukum internasional yang kedua yaitu kebiasaan internasional. Apa sih kebiasaan internasional itu? Kebiasaan internasional menurut Martin Dixon, salah satu pakar hukum internasional, kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan di negara-negara. Lalu, berdasarkan pasal 1 Statuta Mahkamah Internasional, kebiasaan internasional itu adalah bukti dari adanya praktek atau perilaku yang berlaku umum atau diterima sebagai hukum. Terdapat 2 unsur dalam kebiasaan internasional. Yang pertama, perilaku harusnya merupakan praktek atau perilaku yang telah dipraktekkan oleh negara-negara secara berulang-ulang. Jadi kalau hanya 1 kali, itu belum bisa disebut sebagai kebiasaan internasional. Harus dilakukan secara berulang-ulang. Lalu yang kedua, telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai hukum. Jadi kalau masih hanya sekedar di kelompok masyarakat kecil saja, belum diterima atau ditaati, maka itu bukan termasuk dari kebiasaan internasional. Lalu sumber hukum yang ketiga yaitu prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum menurut Fillmore adalah apa yang diterima oleh suatu seluruh negara atau in foro dosmetico. Prinsip-prinsip umum yang mendasari sistem hukum modern yang meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional. Dengan adanya prinsip hukum ini, Mahkamah Internasional diberikan leluasa untuk membentuk dan menemukan hukum baru. Lalu tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional untuk menyatakan non-liquid atau menolak mengadili karena tidak adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Lalu, sumber hukum yang terakhir yaitu putusan pengadilan atau jurisprudensi. Apa sih jurisprudensi itu? Jurisprudensi atau putusan pengadilan berdasarkan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional disebut adalah suatu sumber hukum tambahan atau subsidiari bagi sumber-sumber hukum di atasnya. Namun, jurisprudensi ini tidak berarti mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari hukum-hukum di atasnya. Jadi, meskipun dia adalah hukum tambahan bagi hukum-hukum di atasnya seperti perjanjian internasional atau kebiasaan internasional, bukan berarti jurisprudensi ini tidak mempunyai kedudukan hukum atau kedudukan hukumnya lebih rendah. Dikatakan sebagai hukum tambahan ini karena apa? Dikarenakan jurisprudensi itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim.
Jadi, jurisprudensi ini fungsi sebagai penguat hukum-hukum di atasnya. Jurisprudensi juga tidak menciptakan hukum, namun jurisprudensi hanya mengikat para pihaknya dan hanya untuk kasus tertentu saja. Hal ini sesuai yang ada pada pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional yang menganut asas non-precedens. Contohnya ini adalah kasus Anglo-Norwegian Fishery Case tahun 1952, di mana hakim menciptakan ketentuan baru dalam hukum internasional untuk pembatasan laut teritorial dengan memperhatikan kondisi geografis suatu wilayah. Itulah tadi beberapa sumber-sumber hukum internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.